pagi ya murid Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat, Pak. Yang berpuasa masih ikut puasanya, masih pagi kan? Wah. Ada yang Katolik, ada yang puasa juga? Oh, Rabu Jumat ya, Pak? Oke. Saya minta satu. Ya, pilih aja. Untuk memulai kelas, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, terima kasih kepada Nadila. Bapak mau absen pagi dulu ya. Venia, Iya, Pak. Sitinia, Saya, Pak. Lovita Sari. Sebelumnya kalau misalnya di kiri kanannya ada sampah, mohon dibersihkan sedikit ya. Kita memulai materi kita pada hari ini mengenai menerapkan komunikasi di tempat kerja. Pertama-tama, Bapak ingin bertanya ke Pak Sepa. Ya, dulu. Menurut saya komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, Pak. Betul. Jadi komunikasi itu sudah dikatakan oleh Najwa dan juga Edo merupakan sebuah proses untuk menyampaikan, menerima pesan, gagasan ataupun informasi di antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan maupun verbal. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama itu komunikator. Komunikator ini merupakan orang yang menyampaikan informasi tersebut. Seperti Bapak yang sekarang sedang menyampaikan materi kepada kalian, Bapak lain disebutkan sebagai komunikator tersebut. Nah, selanjutnya itu ada komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan tersebut, atau orang yang mendengarkan, orang yang menyimak, orang yang memberi tanggapan juga. Seperti kalian sekarang yang sedang mendengarkan penjelasan dari Bapak. Selanjutnya ada media. Kepada Mahathir mungkin bisa memberikan contoh media apa saja yang mungkin lebih sering kita gunakan sekarang ini dalam komunikasi. Contoh media. Saya tidak tahu. Ya, kepada Yulis. Mungkin telepon, Pak. Teleponnya bagus. Sebelum kepada tujuan komunikasi, ada yang ingin bertanya? Baik, sudah paham ya. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi tersebut. Yang pertama itu to inform atau memberikan informasi. Memberikan informasi ini bisa berupa gagasan seperti yang Bapak bilang tadi, ide ataupun pengalaman yang kita rasakan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Sidinia mengenai tujuan dari komunikasi. Kalau berita itu termasuk tujuan komunikasi di dalam apa? Tadi itu ada to inform, to educate, to entertain, dan to influence. Termasuk ke dalam apa? Entertain boleh, tapi dia lebih ke arah to inform ya, atau ya. Ada yang ingin bertanya sampai di materi kali ini? Oke, tidak ada ya. Lanjut. Nah, ada tujuan lain dari komunikasi yang saya jelaskan, yaitu memastikan. Di sini maksud dari memastikan ini yaitu lebih ke arah hubungan antara si manajer ataupun atasan kepada karyawan tersebut, di mana dia akan memastikan job desk, pekerjaan, jam ataupun gaji mereka itu sudah dijelaskan dengan baik dari manajer ke si karyawan tersebut. Nah, di sini manajer melakukan komunikasi tersebut untuk memastikan bahwa apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia sudah diserahkan kepada karyawan tersebut. Nah, ada beberapa teknik di dalam komunikasi. Yang pertama, aktif mendengarkan, memperhatikan lawan bicara. Sama seperti yang kalian lakukan sekarang, kalian itu mendengarkan dengan baik, Bapak bertanya secara singkat, kalian menjawabnya, dan juga memperhatikan lawan bicara. Kalian memperhatikan ketika Bapak menjelaskan di depan ini, tidak ada yang bermain HP ya. Nah, selanjutnya adanya klarifikasi dan konfirmasi. Sebelum kepada etika komunikasi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Yulis. Pak, tadi kan ada dijelaskan respon yang membangun. Respon yang membangun itu namanya seperti apa ya? Nah, misalnya saya minta tolong kepada Edo. Misalnya dulu kita ada rapat gitu, Pak. Misalnya ke suatu tempat gitu. Saya memberikan dua pilihan antara tempat itu yang dekat tapi tidak kita kenal sama sekali, ataupun tempat yang jauh tapi kita ada kenal. Misalnya titiknya tolong bisa dibaca PowerPoint-nya. Baik, Pak. Etika komunikasi antara
tahun 2013 menyatakan bahwa etika komunikasi berkaitan dengan etika komunikator saat menyampaikan pesan, etika pesan, dan etika komunikan dalam menyampaikan pesan. Etika komunikator berkaitan dengan perilaku komunikasi yang etis atau yang beradab dan yang diperlihatkan. Dan itu mungkin ada yang disampaikan, mungkin Bapak akan bertanya bagaimana, kenapa bisa terjadi kejadian seperti tadi? Kalau menurut saya Pak, ini terjadi karena mereka kurangnya komunikasi Pak. Jadi komunikasi antara pekerja ini dengan tadi siapa manajer atau siapa yang tadi itu kurang baik Pak. Jadi tidak cocok. Kan tadi katanya kenapa kamu lakukan itu? Dia tadi kayaknya marah. Ridho, berikan tepuk tangan untuk Ridho. Jadi sebenarnya yang dikatakan Ridho dan juga Nadia ya, di dalam video ini komunikasi yang terjadi itu sangat jelek. Dan juga SOP dari si karyawan kedua itu tidak dijalankan dengan baik. Si karyawan pertama sebetulnya tidak salah terlalu banyak, namun di sini Bapak ada 2 gambar dan ini tidak dikumpulkan hari ini. Di gambar yang pertama ini kalian harus menganalisis apa yang terjadi dan jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin Bapak akan bertanya lebih singkat lagi. Apakah kalian sudah mengerti pada pembelajaran hari ini? Kepada Venia, dari materi yang kita pelajari ini, bisa nggak kamu menjelaskan apa pengertian dari komunikasi tersebut? Kalau dari pengalaman saya Pak, berdasarkan dari komunikasi itu kan pertukaran informasi antara satu individu ke individu lainnya, dan komunikasi itu ada berbagai jenisnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu individu ke individu lain maupun dari individu kepada kelompok tertentu. Di dalam komunikasi ada seorang komunikator sebagai penyampai pesan dan juga komunikan sebagai penerima pesan, serta ada pesan yang ingin disampaikan serta melalui media apa pesan informasi tersebut disampaikan. Ada pun berbagai tujuan dari komunikasi, yaitu untuk memberikan informasi, memberikan pelajaran, memberikan hiburan maupun memberikan pengaruh kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi tersebut terjadilah kerjasama yang lebih baik antara individu tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan adanya komunikasi juga dapat dipastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta kita dapat memahami karakter dari setiap organ kita berikan informasi tersebut. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Tugasnya akan Bapak minta di depan. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi di pertemuan kali ini, dan selamat pagi. Terima kasih Pak.